Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tia Khairunisa. Di sini kita akan membahas mengenai perkembangan individu, sosial, dan moral. Dalam segi psikologi, bahwa perkembangan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan kognitif, sosial, dan juga moral. Sebelum membahas mengenai perkembangan, di sini ada 5 sub mengenai perkembangan. Yang pertama, perkembangan kepribadian. Yang kedua, perkembangan perasaan diri. Yang ketiga, perkembangan hubungan sosial dan pemahaman interpersonal. Yang keempat, perkembangan moral dan prososial. Dan yang kelima, keberagaman perkembangan pribadi dan sosial. Oke, kita masuk ke dalam sub yang pertama, yaitu mengenai perkembangan kepribadian. Di sini ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang pertama ada gen. Maksud dari gen adalah genetik atau keturunan dari orang tuanya. Nah, ini mempengaruhi seorang anak. Kemudian yang kedua ada orang tua. Nah, pengaruh orang tua itu tentu sangat berpengaruh kepada kepribadian seorang anak. Ketika seorang anak itu mendapatkan kebutuhan fisik dan psikologisnya dari orang tua, maka anak itu memiliki kepribadian yang ramah, mandiri, serta percaya diri. Tapi jika seorang anak tidak mendapatkan kebutuhan fisik dan psikologis, maka anak menjadi tidak dewasa dan manja. Dan tentu juga merasa tidak percaya diri. Lalu yang ketiga ada pola asuh. Nah, ketika orang tua itu memberikan pola asuh, misalnya ketika orang tua memberikan penuh kasih sayang kepada anaknya, tentu anaknya akan merasa gembira dan percaya diri. Tapi jika orang tuanya itu tidak memberikan penuh kasih sayang kepada anaknya, anak menjadi tidak bahagia, cemas, dan kurang percaya diri. Dan yang terakhir ada budaya dan sosialisasi. Nah, di sini juga tentu dapat mempengaruhi kepribadian seorang anak, karena anak juga memiliki peran dalam masyarakat, misalnya anak-anak ini bermain. Nah, dari lingkungan itu dapat mempengaruhi seorang anak itu. Mengenai perkembangan perasaan diri, yang dimaksud perasaan diri merupakan suatu persepsi, keyakinan, penilaian, dan perasaan mengenai diri sendiri. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan diri. Yang dimaksud perubahan-perubahan diri yaitu mulai dari perubahan perasaan diri dari anak-anak, remaja awal, hingga remaja akhir. Nah, biasanya pada masa kanak-kanak atau anak-anak SD cenderung membayangkan diri mereka secara konkret dengan karakteristik fisik dan perilaku yang dapat diamati dengan mudah. Lalu yang kedua, pada masa remaja awal. Saat memasuki masa remaja awal dan semakin menguasai kemampuan melakukan pemikiran abstrak, maka pada masa remaja awal ini, seorang anak semakin mampu mengidentifikasi dirinya dalam kerangka trait yang mampu dan relatif stabil. Kemudian, pada masa remaja akhir, mayoritas telah melampaui masa-masa pubertas dan sedang naik turunnya emosi dan juga telah melampaui pengalaman bersekolah yang tidak selalu menyenangkan. Sehingga pada masa remaja akhir ini, seorang anak mampu menikmati konsep diri dan kesehatan mental yang positif. Ke sub yang ketiga mengenai perkembangan hubungan sosial dan pemahaman interpersonal. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, peran teman sebaya. Peran teman sebaya tentu sangat penting dalam perkembangan hubungan sosial dan pemahaman interpersonal, termasuk suatu pembelajaran dan pelatihan berbagai keterampilan sosial, contohnya seperti negosiasi, persuasi, kerjasama, kompromi, kendali emosi, dan penyelesaian konflik.
Lalu ada karakteristik hubungan pertemanan. Yang pertama ada persahabatan, yang kedua kelompok sosial yang lebih besar, yang ketiga geng, dan yang keempat hubungan romantik. Lalu ada poin yang ketiga yaitu kognisi sosial. Ada dua aspek kognisi sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang menjalin hubungan persahabatan dengan teman-temannya. Yang pertama, kemampuan mempertimbangkan perspektif orang lain untuk dapat sungguh-sungguh memahami dan bergaul akrab dengan baik. Yang kedua, ada pemrosesan informasi sosial. Jadi yang dimaksud ini adalah bahwa anak-anak dan remaja seringkali memikirkan perasaan, pikiran, dan tindakan orang lain secara mendalam. Nah, proses mental yang terlibat dalam pemahaman dan respon terhadap peristiwa sosial secara umum dikenal sebagai pemrosesan informasi sosial. Oke, kita masuk ke sub yang keempat, yaitu mengenai perkembangan moral dan prosesnya. Ada 3 level dan 6 tahap penalaran moral menurut Kohlberg. Level 1, Pre-conventional morality. Stage 1 atau tahap 1, punishment and obedience orientation. Nah, tahap ini disebut juga moralitas heteronomi, suatu orientasi pada hukuman dan kepatuhan. Penentuan benar atau salah didasarkan pada konsekuensi rancawi atau suatu tindakan. Masuk ke dalam tahap yang kedua, individualism, instrumental purpose, and exchange. Nah, tahap kedua disebut tujuan instrumental, individualisme, dan pertukaran atau kebutuhan dan keinginan. Nah, tahap ini ditandai dengan pemahaman baik atau benar sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang lain merupakan pertimbangan utama penalaran pada tingkat ini atau pada tahap ini. Masuk ke dalam level yang kedua, conventional morality. Stage 3, mutual interpersonal expectation, relationship, and interpersonal conformity. Nah, pada tahap yang ketiga ini merupakan tahap harapan, hubungan, dan penyesuaian antar pribadi. Yaitu mengerjakan sesuatu yang benar pada tahap ini berarti memenuhi harapan orang-orang lain, loyal terhadap kelompok, dan dapat dipercaya dalam kelompok tersebut. Lalu yang tahap keempat yaitu social system, conscience, law and order. Nah, tahap keempat adalah sistem sosial dan hati nurani. Dengan mengerjakan sesuatu yang benar pada tahap ini berarti mengerjakan tugas masyarakat dan mendukung aturan sosial yang ada. Tanggung jawab dan komitmen seseorang harusnya menjaga aturan sosial dan menghormati diri sendiri. Lalu masuk ke level yang ketiga, post-conventional morality and principles. Masuk yang ke tahap kelima, yaitu social contract and utility and individual rights. Nah, pada tahap ini adalah kontrak sosial dan hak individual. Yang dianggap benar menurut tahap ini adalah yang mendukung hak-hak dan nilai-nilai dasar serta saling menyetujui kontrak sosial. Nah, orientasi pada tahap ini adalah pada upaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan menghargai kemauan golongan mayoritas di samping menjaga hak-hak golongan minoritas. Lalu ada tahap yang keenam, universal ethical principle. Nah, pada tahap keenam ini adalah prinsip etis universal. Pada tahap ini yang dianggap benar adalah bertingkah atau bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pilihan sendiri yang sesuai bagi semua manusia. Oke, kita masuk ke dalam sub yang terakhir mengenai keberagaman dalam perkembangan pribadi dan sosial. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, perbedaan budaya dan etnis. Nah, sebuah karakteristik yang sering muncul terkait perbedaan kelompok budaya dan etnis adalah perasaan diri.
Sejumlah budaya mendorong anak untuk memiliki rasa bangga atas pencapaian keluarga dan kelompok sosial mereka, alih-alih atas pencapaian pribadinya. Yang kedua ada perbedaan gender. Nah, contoh dari perbedaan gender ini, misalkan seorang laki-laki itu dianggap ahli dalam bidang matematika dan olahraga, sedangkan perempuan ahli dalam bidang bahasa dan sastra. Dan juga laki-laki itu memilih pertemanan yang lebih intim atau lebih sedikit, sedangkan untuk wanita itu memilih untuk berteman lebih luas lagi dibandingkan laki-laki. Lalu ada yang ketiga, perbedaan sosioekonomi. Nah, anak yang pertama contohnya memiliki masalah dalam keluarganya atau broken home. Ada juga seorang anak yang memiliki orang tua single parent atau orang tua tunggal. Nah, ada juga dari perbedaan sosioekonomi ini memiliki ekonomi yang rendah dan ada juga yang memiliki ekonomi yang tinggi. Lalu yang terakhir ada berkebutuhan khusus, contohnya gangguan autis, gangguan mental, dan juga ada gangguan perilaku dan emosi atau gangguan emosi dan perilaku dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.